Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi jasadil insani la mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Segala puji tentu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberikan kita kehidupan dengan berbagai macam nikmatnya. Bayangkan di dalam tubuh kita ada berapa macam, puluhan, ratusan, mungkin jutaan nikmat yang Allah berikan. Rambut yang numbuh, dicukur, numbuh lagi. Berbeda dengan alis. Ini sudah nikmat yang sungguh luar biasa. Alis tidak pernah numbuh sampai menutupi mata. Ada lagi bulu mata yang tidak pernah panjang dan hanya menjadi sebagai tameng dari mata apapun yang akan kena. Dari debu, dari kotoran yang akan menyakiti mata. Ada lagi bulu hidung yang akan memfilter debu-debu yang akan masuk. Belum lagi ada yang namanya kumis, jenggot, sampai ke bawahnya. Saya nggak sanggup untuk membacanya. Dan ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Nikmat yang sangat-sangat besar. Maka wajar dan pantas kalau kita menjadi orang-orang yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke hariban junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Di dalam diri kita ada sebuah jiwa. Jiwa yang harus kita jaga. Yang harus dipelihara kesuciannya. Dijauhkan dari segala macam kotoran-kotoran. Penyakit-penyakit yang akan membuat diri kita tidak elok untuk dipandang. Karena di dalam jiwa kita ada hati. Hati yang akan menjadi setir. Yang akan menjadi kemudi bagi tubuh kita. Jika hati ini baik, maka perbuatan kita akan menjadi baik. Pikiran kita akan menjadi baik. Tapi kalau hati kita tidak baik, maka pikiran dan perasaan serta perbuatan kita akan jauh dari kata-kata yang baik. Maka kata baginda Nabi mengisyaratkan kepada kita, ala inna fi jasadil insani la mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu baik, baik perbuatan kita, baik ucapan kita, baik pandangan kita, baik perbuatan tangan kita, baik kaki kita, baik pikiran kita. Tapi sebaliknya wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu buruk,
maka mata, telinga, lisan, tangan, kaki, pikiran, dan yang lain sebagainya itu akan jauh dari kata-kata baik. Apa itu segumpal darahnya? Dinamakan apa segumpal darah itu? Ala wahyal qalbu. Itulah yang dinamakan hati. Maka hati ini harus dijaga. Hati ini harus dipelihara dari penyakit-penyakit yang akan menjerumuskannya. Karena di dalam diri manusia dan hati manusia, Allah telah berikan warning kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati kita Allah telah titipkan, Allah telah ilhamkan, Allah telah berikan kepada kita dua sisi yang sangat-sangat bertolak belakang, sangat-sangat pro dan kontra. Yang pertama adalah sisi fujur, sifat kemunafikan, sifat kefasikan, sifat maksiat. Dan di sisi lain adalah wataqwaha, sifat yang takwa, sifat yang taat, sifat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menjaga dari perbuatan nifak, perbuatan buruk dan perbuatan jahat, maka kata Allah dilanjutkan surat ini, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung mereka yang menjaga kesucian dari pikiran, perasaan dan juga hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugi orang-orang yang mengotorinya. Sekarang kita teliti. Apa yang menjaga hati? Satu, hati harus dijaga dari makanan-makanan yang haram. Hati harus makan makanan yang halal, makanan yang thayyib. Ketika kita makan, jangan lagi ada cara-cara untuk menipu. Jangan lagi ada cara-cara untuk berbohong, apalagi kolusi, korupsi, apalagi manipulasi, sehingga kita mendapat keuntungan padahal itu adalah sebuah kerugian dan sebuah kemaksiatan. Dipikirnya kita mendapatkan keuntungan padahal itu adalah kemaksiatan yang akan menghancurkan dirinya. Lalu dia tidak menjaga dari hal-hal yang menjaga hatinya. Dia biarkan makanan yang halal tetapi tidak thayyib. Contohnya, makanan yang halal tapi tidak thayyib adalah makanan yang dihalalkan Allah tapi yang sangat-sangat tidak baik, yaitu yang menjijikan. Maka di sini Islam menjaga kita. Kalau hati ingin menjadi pribadi-pribadi yang baik, kalau jiwa kita ingin menjadi jiwa yang saleh, maka kita harus menjaga. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung kata Allah orang-orang yang menjaga hatinya. Orang yang menjaga kesucian dirinya. Diajak melakukan kesalahan, dia tolak. Diajak melakukan kekhilafan, dia tampik. Diajak melakukan korupsi, kolusi, manipulasi, dia tolak. Belum lagi goda-godaan untuk bermaksiat kepada Allah. Laki-laki digoda dengan perempuan. Laki-laki digoda dengan jabatan yang sehingga kadang sikut sana sikut sini. Kadang tidak memperhatikan rekan kerja. Pada akhirnya saling menjatuhkan. Pada akhirnya saling menghinakan. Yang satu menjelekkan yang lain menjelekkan yang lainnya lagi. Sehingga tidak terjadi etos kerja yang sangat baik. Dan orang-orang yang tidak bisa menjaga hatinya ini adalah wa qad khaba man dassaha, adalah orang-orang yang merugi. Lalu bagaimana lagi kalau kita ingin menjaga hati? Jaga hati dengan selalu taqarrub kepada Allah. Ketika ada sesuatu yang membuat kita takjub, ada sesuatu yang sangat indah di hadapan mata kita, lalu difilter oleh hati. Ada pemandangan yang sungguh indah, kita ucapkan subhanallah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita makan sesuatu yang enak, kita ucap alhamdulillah. Menjaga hati ketika kita dalam keadaan cobaan, dalam keadaan musibah, kita mengucap innalillah, bukan sumpah serapah kepada Allah sehingga kita memiliki hati yang buruk dan juga pribadi yang jelek kepada Allah, berpikir buruk kepada Allah. Jangan. Lalu menjaga hati juga
Kita harus berbaik sangka kepada orang siapapun yang ada di lingkungan kita. Karena nggak sedikit para jamaah, orang-orang yang memiliki hati yang buruk, memiliki hati yang busuk, sehingga pikiran-pikirannya pun sama buruk dan busuk. Menganggap orang selalu negatif, menganggap orang selalu jelek, menganggap orang selalu hina. Padahal belum tentu orang yang seperti itu lebih hina dari orang yang dia hinakan. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang menurut orang-orang kaya pada zaman Quraisy, pada zaman jahiliyah, pengusaha-pengusaha yang menganggap bahwa Bilal bin Rabah adalah budak hitam yang tidak berguna. Tetapi begitu dipandang oleh Sayyidina Abu Bakar, dia adalah orang yang taat, maka dia mulia dan dimuliakan oleh Allah. Belum lagi ada para sahabat-sahabat Nu'man, ada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari yang dianggap biasa-biasa saja, tapi ternyata di hadapan Allah sungguh luar biasa ibadahnya. Banyak lagi contoh-contoh. Maka jaga hati ini penting dan harus kita lakukan. Sebab apa? Kalau hati sudah terjaga dari keburukan, maka tinggal tersisa kebaikan. Tapi kalau hati banyak keburukan, maka jangan harap ada kebaikan di dalamnya. Ibarat sebuah botol air mineral, kita isi setengahnya dengan air putih, lalu kita tuangkan minyak, maka tidak ada lagi ruang bagi minyak itu untuk mengusir dari air putih ini. Tapi lihat, ketika air ini hanya terisi di botol mineral itu setengah, lalu diisi lagi setengahnya oleh minyak, maka air yang tadi bersih akan terbawa oleh minyak sehingga luber dan menyisakan sesuatu yang tidak baik, menyisakan kotoran-kotoran di dalam botol itu. Maka jangan pernah berikan kesempatan iblis untuk berbuat jahat kepada hati kita. Ingat, iblis itu mempunyai perjanjian kepada Allah. Iblis selalu meminta kepada Allah, la aghwi bani adam madamat arwahuhum fi ajsadihim. Kata iblis kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku selalu menggoda, selalu menyelewengkan, selalu membelokkan hati orang-orang yang menyembahmu untuk menjadi pribadi-pribadi yang durjana, hati-hati yang buruk, hati-hati yang jelek, sehingga menjadi temanku nanti di neraka. Ini sudah menjadi warning bagi kita. Apakah kita akan mengisi hati ini dengan kebaikan sehingga seluruh jiwa kita menjadi baik? Ataukah kita akan mengisi hati ini dengan keburukan sehingga seluruh tubuh ini akan menjadi buruk? Ingat, Allah nggak pernah lihat rupa kita yang tampan. Allah nggak pernah lihat dompet kita yang tebal. Allah nggak pernah pandang duit dan juga harta kita yang berlimpah. Tetapi yang dilihat adalah takwa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk, tidak melihat rupa, tidak melihat apa yang dipunya, tetapi Allah melihat adalah hati-hati kita. Dan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga adalah man ata biqalbin salim. Yang masuk ke dalam surganya Allah adalah mereka yang hatinya selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa, Ustadz? Banyak. Ria, pengen pamer. Sum'ah, merasa bangga dirinya, gua punya ini, gua punya itu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya hartanya banyak. Lalu ada lagi sifat takabur, sombong, merasa jumawa, merasa tinggi hati karena memiliki segalanya, badannya kuat sehingga menindas yang lemah, punya jabatan yang tinggi, menginjak yang lemah, rakyat disia-siakan oleh para pejabat. Ini akan menjadi sebuah kekotoran hati. Belum lagi ada penyakit-penyakit yang lain. Penyakit apa? Penyakit syirik. Syirik itu bukan syirik dalam kata kita dengki kepada orang lain, bukan. Tapi syirik menduakan Allah. Ini adalah musibah terbesar dari hati. Dan Allah tidak akan maafkan kecuali dengan taubat-taubat yang sebenarnya. Di saat ada musibah datang kepada orang-orang pintar, kepada paranormal, ceritakan masalahnya, mengumbar masalahnya, lalu menceritakan ini itu aibnya, dengan harapan orang yang diceritakan bisa membantu kita.
yang padahal dia adalah cuma makhluk walaupun orang pintar. Berarti kalau orang pintar, kalau kita datang ke orang pintar, kita orang bodoh. Bodoh karena apa? Karena kita tidak mau dekat kepada Allah. Hati itu gampang. Saat hati gundah gulana, hati dalam keadaan risau, hati dalam keadaan galau, Quran obatnya. Zikir obatnya. Takorub obatnya. Kita ambil sejadah. Hati kita dalam keadaan gundah, hati kita dalam keadaan resah, ambil sejadah. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW, 2 hari Jibril tidak datang. Akhirnya bertanya-tanya, lalu sholat dan juga meminta kepada Allah. Ternyata dijawab oleh Allah, di bawah tempat tidurmu ada seekor anjing, wahai Rasulullah. Diusir anjing itu, Jibril kembali datang. Rasul yang sudah maksum, tidak lagi ada sekat dengan Allah dalam hubungannya, selalu langsung kepada Allah dalam meminta, pasti diijabah. Masih meletakkan sejadah ketika hatinya gundah gulana. Kita siapa? Duit gak punya, banyak-banyak, jabatan gak ada, ibadah kita masih sedikit. Maka kalau hati kita dalam keadaan gundah, hati kita dalam keadaan resah, salat, minta kepada Allah. Mohon melas, merintih, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang orang-orang yang dalam keadaan menangis karena tetesan air mata, pengakuan kelemahan. Dan orang yang berdoa adalah membuktikan bahwa dirinya lemah dan Allah yang maha kuat. Itu senangnya Allah bagi hati-hati yang selalu munajat. Tapi sebaliknya tatkala hati ini sudah keras, penyakit hati semakin banyak, banyak memakan makanan yang haram, banyak berpikir-pikir yang buruk, banyak melakukan kesalahan-kesalahan dengan pikiran dan hatinya, maka dia qaswatul qulub, hatinya itu akan menjadi hitam sehingga tidak lagi mau ibadah. Orang yang tidak mau ibadah, itulah tanda yang qaswatul qulub, hatinya sudah lagi hitam. Lalu bagaimana untuk menjernihkan kembali? Kalau hati kita sudah hitam, 1, maka kembalilah kepada makanan-makanan yang halal. 2, berpikirlah pikir yang positif. 3, munajat, perbanyak kepada Allah. 4, banyak baca sholawat. Insya Allah kita akan diberikan oleh Allah hati yang jernih. Ada masalah, santai aja. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Karena apa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Kami dalam keadaan resah, Allah, Allah, Allah. Kami dalam keadaan gundah, Allah, Allah, Allah. Kami dalam keadaan galau, Allah, Allah. Kita ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ucap tidak ada Tuhan selain Allah. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Baca la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Tapi sekali lagi, banyak manusia-manusia yang membiarkan hatinya hitam. Qaswatul qulub, hatinya kotor, hatinya tidak lagi jernih. Karena apa? Karena mereka jauh dari Allah. Karena mereka membiarkan hatinya tergurat, tersirat kotoran-kotoran yang tidak disaring sehingga menumpuk kotoran. Sehingga kotoran itu bisa menutup kebaikan-kebaikan hati yang akan beribadah kepada Allah. Maka ingat pemirsa, kita adalah orang-orang yang ingin dipandang oleh Allah nanti di alam akhirat karena hatinya. Jangan lagi kotorin hati dengan lisan yang jelek. Jangan lagi hati dikotorin dengan pandangan yang buruk terhadap orang lain. Jangan lagi hati dikotorin dengan telinga ingin menjelek-jelekan orang lain dan menerima kejelekan orang lain dari kata-kata orang. Hati, kaki, jangan sampai tempat-tempat maksiat. Pikiran, jangan seuzon kepada orang lain. Dan kalau kita sudah bisa membersihkan hati kita, maka disitulah keberhasilan seorang mukmin di dalam memanage, di dalam mengatur, di dalam membuat sistematika kehidupan. Sebab
idza saluhat saluha jasadu kulluh. Kalau hatinya baik, perbuatannya baik, ucapannya indah, tegur sapa kepada orang, dengan harta yang dia miliki memberi, sedekah, zakat, infak, ada yang kesulitan dia bantu, dengan jabatan yang dia punya dia membantu rakyat yang miskin, rakyat yang lemah. Lihat bagaimana seorang Umar bin Khattab, hatinya yang begitu luar biasa bersih, menjadi pejabat, dia kontrol kampung sekitarnya. Sayyidina Umar lalu mendengar rintihan anak-anak, dia masuk beliau ke dalam rumah itu. Kenapa anak menangis, ibu? Sudah 3 hari belum makan. Kenapa belum makan? Karena pejabatnya zalim. Sayyidina Umar dijelek-jelekan. Umar zalim. Bukan marah, bukan emosi yang keluar, tapi yang keluar rasa kasihan. Dari hati yang baik akan keluar pribadi yang baik. Akhirnya apa? Umar kembali ke Baitul Mal, mengambil makanan, mengambil daging, mengambil gandum, lalu dia bawa ke rumah yang tadi kelaparan dan dia masak sendiri. Lalu makanan itu dia berikan kepada anak-anak yang tadi miskin. Pejabat yang seperti itu hatinya bersih, maka tidak lagi bau untuk pejabat yang seperti itu, hatinya tidak lagi mau menyengsarakan rakyatnya. Tetapi justru dia akan tulus ikhlas membantu rakyatnya. Belum lagi ada Sayyidina Utsman yang hatinya bersih. Tatkala pasukan mukmin ingin berperang, ada sumur seorang Yahudi ingin dijual. Karena orang-orang mukmin, pasukan-pasukan mukmin tidak bisa minum kalau tidak dibeli. Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Utsman. Tidak peduli harganya berapa. Akhirnya umat mukmin bisa minum dari situ. Sehingga tidak lagi kehausan dan bisa menang dalam peperangan. Pengusaha yang hatinya baik akan punya sifat dermawan yang tinggi. Seberapapun harta yang kau punya, seberapapun tinggi jabatan yang kau miliki, tak bermakna apa-apa di hadapan Allah kecuali yang kau berikan bantuan kepada orang lain karena hatimu tidak hitam, hatimu tidak keras karena hatimu punya kelembutan di dalam memberikan kepada orang lain. Maka tazkiyatun nufus, membersihkan hati itu penting. Dengan apa banyak berpuasa, dengan apa banyak melakukan kebaikan, dengan apa banyak makan makanan yang halal, dengan banyak berzikir kepada Allah. Dan kita adalah orang-orang yang selalu ingin mendapatkan kebaikan. Maka kebaikan itu harus dijaga dalam hati kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga hatinya dengan ketakwaan sehingga timbul kebaikan, sehingga timbul ibadah dan menimbulkan keridhaan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Jangan pernah menyesal terhadap apapun yang pernah dilakukan hati kita dari kesalahan. Tapi kembalikan hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Berbuat yang baik, berbuat yang positif, berbuat yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain, dan manfaat kepada orang lain bisa diberikan kalau hati kita penuh dengan kejernihan, bukan penuh dengan kegelapan. Jadi, tetaplah menjaga hati, jagalah hati, karena ini adalah anugerah ilahi yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan ilahi Rabbi, dan inilah penentuan yang akan membawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya atau ke dalam nerakanya. Jangan pernah kecil hati tatkala kita sudah menjadi orang-orang yang banyak maksiat. Tapi jadikan hati kita yang bermaksiat tadi kembali kepada Allah dengan bertaubat, dan jadikan hati kita menjadi bersih dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bekal kehidupan kita di hari yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.